Tuhan, sebentar kami akan bersuka cita, memuji, menyembah, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kau urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru setiap hari ya Bapa, agar kami terus bersuka cita di dalam Tuhan, agar kami terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kau penuhi mulut kami dengan pujian-pujian-Mu Tuhan. Biarlah sepanjang hari kami terus memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kau pakai kami Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Kau pakai kami Tuhan sebagai alat dimanapun kami berada Tuhan. Kau berikan kami kemampuan untuk terus maju memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terus Tuhan urapi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami. Kami akan memuji bersuka cita di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya Allah yang selalu menolong kita, yang selalu memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersuka cita di dalam Tuhan, kita angkat pujian, jawab puji syukur. Haleluya. Jawab puji syukur hanya hati-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak di bidang nama-Mu Tuhan. Haleluya. Jawab puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak di bidang nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
Yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tak sampai ke Tuhan genggam tangannya. Tangannya, tangannya, tangannya. Aku akan berdoa tangannya. Apabila dia jatuh tak sampai ke Tuhan genggam tangannya. Yang minta ampun deh. Terima kasih ya untuk kesempatan kita bisa beribadah bersama, memuji bersama. Saya mau bersaksi. Hari-hari ini saya terasa sih ya, terasa sekali memang itu udah waktu-waktu ini tuh memang sangat gimana ya? Tuhan itu sebenarnya tuh sedang membongkar gitu setiap apa sisi kelemahan kita gitu. Itu saya rasakan kekurangan, kelemahan, baik hal dalam hal itu sedang dibongkar. Dari sini saya merenung ya, kalau saya masih dididik gitu, berarti tapi kalau masih saya ya satu ucapan syukur yang nggak kepala ya. Cuman yang saya mau katakan itu, kadang kita hidup memang harus menempuh suatu proses ya. Proses itu kan nggak mudah ya, terus saya itu nggak mudah kalau yang seperti ini juga. Kan hari lepas hari yang saya harus jalanin ini juga, saya butuh yang namanya kekuatan yang dari Tuhan, butuh kemampuan yang dari Tuhan, Roh Kudus yang memberikan saya kekuatan untuk di dalam segala hal ya. Karena kita di sisi lain kita hidup kan tidak hanya untuk pribadi sendiri, kita hidup dipanggil untuk masuk ke agendanya Tuhan. Yang masuk agenda Tuhan itu berarti hidupnya udah nggak memikirkan diri sendiri. Untuk kita hanya memikirkan apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan mau. Satu waktu sebelum memasuki proses sana, itu kita kan lagi Bu Maria kan menyerukan puasa 40 hari, dan saya ambil bagian dalam hal itu. Jadi saya terus mau ambil bagian itu dengan sangat antusias dulu kita melakukan. Pada waktu sekitar puasa udara sebelum puasa itu udah 30 hari itu berapa ya masuk puasa itu kira-kira ya, rasanya sebelum masuk puasa. Bersama ya. Jadi pokoknya sebelum masuk puasa saya. Saya tuh lagi penyembahan di saat teduh, ini dia nyata. Saya mendengar kok bisa melihat itu satu nyanyian yang kurungnya itu enak, lembut gitu. Dan dia menyanyikan mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba. Itu punya satu itu sebenarnya satu itu di dalam lainnya itu juga ada yang satu berdiri dan satu yang rendah. Itu mereka itu berdiri sangat seperti. Jadi ada satu penyembahan yang sungguh-sungguh melakukannya itu sangat bagus sekali. Seperti itu, wah ya udah saya ikutin aja nyanyi lagu mulia gitu. Nah terus langsung beberapa hari kemudian lagi, pada waktu di saat subuh hari saya menyembah, itu saya melihat pintu gerbang terbuka. Itu
itu pintu gerbang yang dari luar halaman, belum ada gedung ini, itu itu dibuka dua. Terus saya masuk, kok masuk nggak ada apa-apa ya, nggak ada apa-apa gitu. Di dalam ini saya selalu tanya begini, oh manusia itu ini penyembahan, tapi kok saya ada di sini gitu. Tiba-tiba saya melihat satu gedung yang besar sekali dan banyak awannya yang mengelilingi, awan putih mengelilingi, terus ada kilat yang memancar. Sinarnya itu seperti putih dan emas, hasil dari ini itu ada di dalam Alkitab, di kitab kalau saya kitab Wahyu, ya Wahyu berapa sih ya harusnya di ya dikasih itu dulu pemerintah. Ya udah pokoknya kilat-kilat yang memancar, juga saya melihat pintu. Nah pintu ini besar sekali, warnanya emas, gede banget besar. Oh, saya sangat tahu sama gede, tapi benar-benar berwarna emas. Tapi dia membukanya tidak full gitu, seperti yang itu gerbangnya halaman luar, terbuka begini. Jadi pintunya hanya setengah. Nah, terus saya masuk ke dalam, di dalam itu saya lihat ada tabut Tuhan, tabut perjanjian itu besar sekali warnanya emas. Dan ada kandil yang ketujuh pelita itu besar sekali. Saya bilang, Tuhan ini pasti ada artinya nih. Saya udah di dalam ilmu itu kita kan melihat, tetapi pasti ada satu yang maksudnya yang Tuhan berbicara gitu. Terus satu waktu tiba-tiba saya ada di hidangan gitu. Nah ini hidangan itu mejanya besar sekali dan makanannya itu ya mau dihidangkan ya, belum tersedia tetapi mau dihidangkan aja langsung itu. Terus ada sosok yang sinarnya terang, kemudian saya memakai gaun gitu. Terus saya bisa duduk di situ. Nah ini pasti tidak ada maksudnya juga nih. Terus gitu dan tidak ada kata-kata lain, cuma saya diingatkan dengan kitab Wahyu saat itu. Terus saya merenung maksudnya apa ya Roh Kudus, oh yang meningkatkan kayak ini semuanya ya Tuhan. Saya menemukan dalam kitab Wahyu juga tabut perjanjian itu namanya tabut perjanjian antara Tuhan, perjanjian Tuhan dengan kita. Dan tabut itu berbicara kehadiran Tuhan. Jadi Tuhan menginginkan kita saya itu untuk lebih lagi, enggak bisa namanya sampai di situ gitu. Kamu harus masuk lebih dalam lagi. Karena kehadiran itu tuh nyata gitu. Kehadiran Tuhan harus dirasakan di bumi ini tuh harus nyata. Di dalam diri kita tuh nyata. Setiap apa? Amin mungkin. Tidak terbatas. Terus berbicara tentang perintah. Ketujuh perintah itu harus kita nyala. Ketujuh perintah berbicara banyak. Ketika kita pertama kita terima Tuhan Yesus, pasti ada yang namanya perintah itu menyala. Tanda-tanda itu pertamanya tentang itu menyala. Tapi dalam menyala itu nggak mungkin nyala langsung ke kiri dan ke kanan. Dia harus mengalami putaran, proses balik lagi ke tengah, dan dia harus mengalami proses kehidupan. Di tingkat ketika proses itu dia dulu, dan perintah yang kiri dan kanan itu masih akan nyala. Dan di titik yang biasanya umumnya yang saya alami yaitu yang sepat biasanya di titik Gebura. Di titik Gebura ini yang ini hitung-hitungan ya, hitung-hitungan uang ya dalam hal mau gitu. Biasanya itu tuh nih kadang-kadang membeli dalam apapun dalam keuangan kita kadang-kadang nggak bisa pakai uang seenaknya gitu. Ini titik ini biasanya manusia suka stuck di sini caranya. Tapi ya, dia di situ diingatkan, ya jangan sampai stuck ya di situ ya. Jadi biar semua pelita itu tetap menyala hari-hari ini, karena hari-hari ini memang kan kalian itu pasti tahu ya udah terjadi perang di mana-mana, dan itu kan udah satu waktu tanda-tanda ya dari itu tanda-tanda. Tuhan menginginkan kehidupan dari diri sendiri, karena kemah yang pertama di dalam diri sendiri itu harus kehadiran Tuhan di dalam diri saya. Semua saya tuh merasakan di titik yang terendah, di titik terendah yang saya alami
Jadi di tengah saya yang saya tidak bisa apa-apanya Tuhan, seperti firman yang nyatakan di dalam Yohanes 19, kalau engkau bilang aku, kau tidak bisa apa-apa. Benar, kalau aku bilang aku nggak bisa apa-apa. Kalau aku hanya lihat ini Tuhan, aku masih mana? Masih mana? Ya, di sisi aku tetap berjalan. Kau bawa aku berjalan, kau bawa aku lebih lagi, kau bawa aku tenggelam. Aku gak mau pusing dengan segala permasalahan. Aku mau engkau Tuhan, hanya itu. Buat aku paksa engkau jamin hidup untuk tetap melekat di dalam hatimu, supaya hidupmu ini berakar ke dalam dan bertumbuh, sehingga buahnya boleh lebat Tuhan, dan boleh matang, boleh manis, dan sehingga Tuhan menjadi berkat dan bertumbuh bagi orang banyak dan memuliakan namamu. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih Tuhan, sampai jumpa. Puji Tuhan, saya terus bersyukur saudara. Semenjak saya melayani Tuhan, saya tuh gak pernah namanya doain anaknya teman gitu. Nah, saya punya teman teman SMP. Itu tuh cuma berteman aja, kalau ketemu kita ketemuan gitu di kayak di kopi gitu. Nggak tahu kayak gimana, tiba-tiba nggak tahu dia gini, Ren, kok gue kayak ada yang mulu ya, ada orang nggak tahu. Saudara, kok gue kayak ada yang dulu ya, gue suruh WA lu, gue minta didoain. Ternyata kalau saudara dia punya cucunya masuk rumah sakit. Jadi cucunya baru satu masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, dia merasa bilang apa, kata dokter katanya ada virus apa gitu di dalam tubuhnya nih bayi, namanya Sheryl. Saya sampai bilang gini, ya udah kan kalau lu minta didoain, lu WA aja, ini nama cucu lu siapa? Ternyata sama saudara dia bilang gini, gua maunya lu doain di handphone gitu. Saya sampai doain di handphone, saya kan gak pernah saudara. Semenjak saya dari melayani, saya ngajar sekolah minggu selama 17 tahun, gak pernah namanya saya doain atau anak teman atau cucunya teman saya, gak pernah saya namanya disuruh doain. Ternyata di situ Tuhan punya rencana saudara. Di saat saya mengikuti pas agape ini, benar-benar tuh ada buahnya. Saya bersyukur gitu. Akhirnya saya disuruh doain lewat handphone, saya berdoa. Secara manusia saya sebenarnya, walaupun saya nggak bertatapan muka saudara, jadi itu bayinya di rumah sakit, dia cuma bilang, Ren, lu doain gua lewat handphone sama gua baca gitu. Namanya Eta, orang Katolik. Saya berdoa dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan Sheryl disembuhkan. Ada mukjizat kesembuhan buat Sheryl. Saudara tahu gak? Jadi saya nggak punya pikiran kemana-mana gitu. Besoknya, gue puji Tuhan, cucu gue udah bisa nusuk. Itu Tuhan kalau saya, oh puji Tuhan. Tapi gue tetap mau minta lu setiap hari doain ya. Ya udah teman. Jadi aku setiap hari tuh aku doain lewat voicemail. Jadi lewat handphone gitu. Secara manusia saya gini, Tuhan, apa Tuhan mau pakai saya lebih dari ini? Jadi pelayanan sama saudara, jangan kita mau dilihat sama orang saudara. Jadi di belakang sana Tuhan gak lihat, oh lu mau cari muka, oh lu pengennya dilihat orang, dipandang orang. Saya sebenarnya nggak mau seperti itu gitu. Saya waktu itu sempat melayani, disuruh ada gesbar gitu, saya disuruh pimpin pujian saudara. Di saat saya suruh pimpin pujian, dia bilang gini, kok lu nggak bilang-bilang sama gue kalau lu bisa pimpin pujian? Saya bilang gini, nah kalau gue cerita-cerita kan gue dibilang sombong. Gue pimpin pujian nih, gue bisa pimpin pujian, tolong dong promosiin gue. Jadi saya nggak mau saudara. Dia sampai marahin gue, lu mesti bilang sama gue kalau lu pimpin pujian lu bisa kan gue jadwal bikinnya. Enggak, Reni kagak mau. Jadi Reni nggak mau merasa Tuhan, Reni mampu bisa ini semua karena kasih Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan, memberkati Reni. Secara manusia Reni nggak mampu saudara. Kalau bukan Tuhan Yesus yang memakai Reni, semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Kita dipakai semua karena kebaikan Tuhan Yesus, bukan karena keluarga kita. Kita ini nggak ada apa-apanya sebenarnya.
Kalau bukan Tuhan yang memakai kita, makanya segala sesuatu andalkan Tuhan. Kita ini gak ada apa-apanya saudara, tapi Tuhan akan memakai kita. Tapi dengan satu catatan, jangan ada kesombongan saudara. Kalau kita merasa sombong, oh gua bisa doa ini, oh gua bisa nih pujian seperti ini. Jangan seperti itu saudara. Semuanya Tuhan yang berikan kemampuan buat kita. Jadi saya bersyukur Tuhan memakai saya untuk saya bisa berdoa buat cucunya anak saya, anak teman saya. Puji Tuhan. Dia sampai bilang gini, gue kenapa ya Ren, kenapa gue bisa didoain sama lu ya? Itu berarti Roh Kudus ya. Iya, gue bilang sama saya bilang gitu. Iya, itu semuanya Roh Kudus. Iya, kenapa gue jadi ingat lu ya katanya gitu. Itu semuanya Roh Kudus. Cara manusia sama Tuhan, ini siapa gitu loh. Nah ini gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan memakai ini untuk Reni banyak jadi berkat buat banyak orang. Jadi bukan Reninya yang hebat, tapi Tuhan Yesus yang hebat yang luar biasa. Terima kasih buat Tuhan berkati. Karena Rohmu menyala